Kini tibalah hari kebahagiaan buat Dania dan Yuda. Saat ini mereka akan segera melakukan pernikahan. Hari ini Dania dan Yuda melakukan fitting baju pernikahan. Mereka sungguh sangat serasi. Dania begitu bahagia karena dicintai dan akan segera dinikahi oleh laki-laki sebaik Yuda. Dan begitu juga sebaliknya. Yuda begitu pangling ketika melihat Dania yang memakai baju pengantin sungguh sangatlah cantik. Sedangkan Romi kembali mengingat mimpinya yang begitu menakutkan, di mana malam itu Romi bermimpi ada api yang begitu besar yang siap untuk membakar seluruh tubuhnya. Dan saat itu ada Julian, Safira, Mama Gina, Tante Wulan, dan Dania yang ada di sana, orang-orang yang disakitinya. Mereka menuntut keadilan atas kejahatan yang dilakukan oleh Om Romi kepadanya. Tante Wulan yang selama ini telah dibohongi oleh Om Romi bahkan menikah diam-diam secara siri yang tidak diketahui oleh Tante Wulan. Di sini pun Om Romi hanya bisa menangis atas kejahatannya di masa lalu, di mana ia menghabisi kedua orang tua Safira, bahkan membuat Safira keguguran dan membuat mereka semua menderita. Kini Romi akan bertobat dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Sedangkan Rafael bercerita kepada mamanya yaitu Mama Lestari, mengatakan bahwa ia tidak jadi bercerai dengan Mona. Di sini pun Mama Lestari langsung memeluk Rafael. Mama Lestari mengucapkan selamat. Tetapi di samping itu saat Rafael ingin menggendong Kenan, Mona begitu marah. Mona tidak mau apabila Rafael menyentuh Kenan, karena Mona tidak mau apabila nantinya Rafael mencuri Kenan lagi darinya. Walaupun Mona telah mencabut gugatan perceraian yang telah dilayangkan kepada Rafael, semata-mata itu karena telah diancam oleh Rafael, bukan karena cinta. Kini cinta Mona telah habis kepada Baby Fael, dan di sini Mona begitu takut apabila nantinya Rafael kembali mencuri Kenan. Karena Mona tahu betul Rafael adalah orang yang licik. Sedangkan Aris Putuangsa yang semakin hari melihat Rafael seenaknya saja masuk ke rumahnya, kembali mengingatkan agar Rafael tidak semena-mena datang dan menjenguk Kenan lagi. Apabila itu sampai terjadi lagi, maka Aris Putuangsa tidak segan-segan untuk menyuruh anak buahnya menghabisi Rafael saat ini juga. Karena Aris Putuangsa tidak suka melihat Mona tersakiti. Sedangkan Jenna yang semakin hari semakin sadar bahwa ia berbeda dengan Safira. Safira adalah orang yang cerdas, Safira adalah orang yang baik, dan begitu juga Safira adalah orang yang cantik. Sedangkan Jenna tidak secantik Safira, sehingga Julian tidak akan bisa berpaling dari istrinya. Sedangkan Putuangsa Group kembali melakukan meeting dengan Julian. Jenna kembali kagum melihat kepintaran Julian yang menguasai setiap materi yang disampaikan oleh Aris Putuangsa. Tanpa mereka sadari, sebenarnya rencana Aris Putuangsa untuk mendekatkan Julian dengan Jenna agar nantinya Safira semakin tersakiti. Inilah rencana dari Aris Putuangsa untuk mengorek semua informasi mengenai Julian dan Safira. Sedangkan di sebuah mobil di mana saat Aris Putuangsa keluar dari kantor, di sini Julian dan Safira melihatnya. Julian ingin memperkenalkan Aris Putuangsa kepada Safira, tetapi saat itu juga Safira melihatnya dan Safira seperti mengenalnya. Safira melotot. Safira berusaha mengingat di mana ia menemukan pria tersebut, dan Safira pun mengetahui bahwa ia adalah